Seandainya Mbak Alawi ini nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Tapi sebaliknya, seandainya nasabnya Mbak Alawi ini tidak tersambung, saya langsung diturunkan itu oleh gempur. Innalillahi wa inna ilaihi. Ternyata setelah saya meneliti kenapa kok diharamkan, walaupun tanpa ada dalil dan hujah dia mengharamkan, ternyata mudorot yang dia pikirkan. Mudorot. Mudorotnya itu memang banyak terjadi kecelakaan gitu loh terhadap muhibin-muhibinnya. Astagfirullahaladzim. Bahwa Hanif Alatas itu pun juga mengharamkan, tidak hanya mengharamkan mubahalah, tapi mengharamkan menyimak komalnya antum itu, Bib Ahmadi. Tidak boleh, tidak boleh. Artinya pertama harus hindarin tentang bicara tentang masalah nasab, terutama tentang kitab zaman. Yang kedua tentang tes DNA, katanya ini perintah dari sana. Yang ketiga hindarin mubahalah dan hindarin komalnya Ahmadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AADJ. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, sahabat-sahabat semua, para subscriber AADJ dimanapun berada, yang sudah setia mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang, terutama dalam hal polemik nasab ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran rezeki dan juga dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bahas ya, sekarang ini polemik nasab ini sudah mulai ada pergeseran pembahasan kawan ya. Pembahasan polemik nasab ini akhir-akhir ini cukup menarik kawan. Kenapa? Karena sudah tidak membahas lagi tentang kajian-kajian ilmiah. Nah, pembahasan nasab ini sekarang sudah mulai ke ranah kepercayaan, apa itu karma, apa itu kualat, apa itu laknat ya. Kenapa? Karena pembahasan sekarang ini sudah mulai ke tentang mubahalah. Ada pergerakan tentang kepercayaan ini yang mereka aplikasikan melalui mubahalah. Maka cara ini dianggap cara yang sangat relevan ya untuk perdebatan nasab dalam kategori akhir-akhir ini. Bahkan Kiai Imad pun juga sudah mengizinkan atau merestui adanya mubahalah, sumpah ya. Artinya antara mukimat yang tidak percaya terhadap klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi ataupun para kabib-kabib Ba'alawi yang masih percaya kekeh sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, dalam darahnya terdapat darah Nabi. Nah, ini mestinya ini kan jadi satu momen di mana mereka saling adu keyakinan. Tapi sayang ya dalam konteks mubahalah akhir-akhir ini para klan Ba'alawi ini seakan-akan menghindar, bahkan mereka lari kocar-kacir ketika diajak ditantang mubahalah oleh siapa? Oleh Kang Ahmadi. Oke, kita langsung ke videonya. Aku juga sama ini, saya juga meyakinin apa yang telah dikaji oleh Kiai Imad kemudian didiskusikan oleh kawan-kawan di media sosial di TikTok. Selama 2 tahun saya juga mengikuti tentang masalah debat antara progresif dengan Habib dan juga muhibinnya. Waktu itu dulu saya 50-50 sehingga saya menjadi 100% percaya terhadap tesis Kiai Imad kan gitu kan. Saya juga percaya bahwa Habib ini bukan dzurriyyah Nabi. Lah, ini anak ini kok seperti ini ya, saya tantang itu anak itu untuk mubahalah gitu. Walaupun sebetulnya dia juga ada keraguan, ketakutan gitu. Dia sebetulnya takut waktu saya tantang gitu loh. Tapi setelah terjadinya mubahalah dengan saya yang agak lama, ya saya juga mendapat sebuah video kiriman dari kawan, ternyata ada sesuatu yang nggak pantas lah gitu loh. Artinya menurut saya itu adalah sebuah aib. Entah itu dia yang milik dia sendiri atau bukan, wallahu a'lam. Cuma menurut informasi dari kawan-kawan memang betul dia itu adalah dia pelakunya gitu loh. Artinya video call telanjang gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi belum KN ya, kayak apa namanya Gus Kang Pacul itu. Belum. Nggak ada N ya? Oh. Nggak ada. Kemudian dia lama juga nggak tampil. Terus juga ada dengan Erwin kan. Setelah mubahalah Erwin juga hilang. Bukan hilang kemana, tapi dia sudah nggak membicarakan nasab lagi. Dia masuk di room karaoke lama juga itu. Kemudian saya roasting di itu, baru kembali lagi ke Kemal Nasab, tapi sekarang sudah lari lagi. Ada lagi juga dengan Madu Ru'ya ini saya dengar juga ya setelah, tapi saya ini kan cuma informasi karena saya kan nggak tahu sendiri informasi setelah mubahalah katanya kecelakaan. Ada juga namanya Hasadullah.
Ya, tapi sampai sekarang nggak ada dia, nggak ada, saya nggak dengar. Artinya nggak mendengar kabarnya dan saya sudah tidak melihat lagi di media sosial orangnya. Kemudian ada lagi juga dengan ini, dengan seorang Habib itu sebelum dengan Gus Naim kan dengan saya dulu. Yang dengan Habib itu, yang Habib Haidar entah siapa itu. Itu pun sampai sekarang saya juga belum satu koman lagi, wallahu alam, tapi entah kemana. Cuma saya masih punya firasat bahwa orangnya masih hidup. Ada lagi juga dengan ini, dengan Ahyar, kan? Dengan Arya. Tapi kalau Arya ini kan kalau Arya ini kan bukan percaya, walaupun dia bersumpah dengan saya, dia kan cuma husnudon. Dia husnudon terhadap nasabnya Pak Alawi. Ya, artinya kalau dia tidak terjadi apa-apa, saya maklumin dia husnudon kok. Dalam sumpahnya, lanjut. Ya, dalam sumpahnya saya bersumpah demi Allah billahi wallahi tallahi saya husnudon terhadap nasabnya Pak Alawi. Husnudon Nggak yakin berarti ya? Nggak yakin. Tapi walaupun videonya itu tidak beredar di YouTube, tapi ada rekaman, karena itu waktu itu direkam oleh Gustom, kemudian juga diminta rekaman tersebut, kemudian juga diedarkan itu di YouTube. Bahwa kalau si Yatno itu kan cuma husnudon, karena dia dengan alasan saya tidak hidup di zamannya Rasulullah. Tapi menurut saya keren juga itu alasannya. Terus ada juga lagi dengan Ahya. Ya, enggak. Berarti kalau di total sekitar berapa itu? Ustaz Ahmadi, Gus Ahmadi. Baik di Kibin ya? 20-30-an ada itu? Enggak, kalau 30 enggak ada. Kalau 20 pun juga enggak ada gitu. Enggak ada. Mungkin belasan gitu lah. Belasan ya? Belasan. Kalau dari Balawinya sendiri, itu kira-kira berapa itu, Gus Ahmadi? Cuma satu orang. Ada dengan gempur, tapi setelah saya mengucapkan kalimat billahi wallahi saya tidak percaya nasabnya Habib tersambung kepada Nabi Muhammad SAW dari jalur air, kan gitu kan. Seandainya Mbak Alawi ini nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah melaknat saya. Tapi sebaliknya, seandainya nasabnya Mbak Alawi ini tidak tersambung, saya langsung diturunkan itu oleh gempur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini ya, yang positif mubahalah itu cuma satu hadis. Ya, satu hadis. Yang dengan Ustadz Ahmadi satu Habib, yang dengan Mbak Menur tadi malam di Tomal saya satu Habib, jadi tidak ada dua Habib. Terus mana pada Habib ya? Ada, sama-sama Menur, mubalanya sama Menur di Tomal saya. Oke. Tapi konon katanya mubahalah itu diharamkan oleh Habib gitu ya? Betul, itu saya pun juga ada, bahwa itu saya sempat naik di komalnya Ustadz Wahab ya, bahwa untuk Habib dan juga anggota gempur, khususnya anggota gempur dan juga muhibin lain, haram mubahalah. Ini fatwa ini dari Ketua Umum Gempur Alam Gaib. Namanya Sarip. Oh, namanya Sarip. Alawi itu, Ketua Umum Gempur. Oh, Masya Allah. Haram itu ya. Kalau boleh tahu argumentasinya apa ya? Padahal Rasulullah itu kan dulu artinya nggak dilarang gitu oleh Rasulullah, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran gitu kan bagi orang-orang yang memang sudah tidak mau lagi untuk menerima sebuah kebenaran dengan argumentasinya. Itu kan solusi terakhir itu kan mubahalah gitu. Kok bisa diharamkan oleh mereka gitu loh? Oke, setelah saya melihat kemarin karena sempat ya satu koman dengan saya debat ya, artinya dikasih waktu 2-3 menit di room saya. Ternyata setelah saya meneliti kenapa kok diharamkan, walaupun tanpa ada dalil dan hujah dia mengharamkan, ternyata mudorot yang dia pikirkan. Mudorotnya itu memang banyak terjadi kecelakaan gitu loh terhadap muhibin-muhibinnya. Astagfirullahaladzim. Berarti begini. Salam Beb Yagin, subhanallah. Antum di mana Beb? Hilang lagi tuh. Jadi gini, kalau yang dialami oleh Rasulullah itu kan beliau berhadapan dengan Nasrani Najron ya. Pada akhirnya kan nggak berani. Karena apa? Karena sesepuh dari Nasrani Najron itu sudah nasihati tuh kepada pelaku yang ingin bermubahalah dengan Rasulullah. Pada akhirnya kan gagal tuh. Pada akhirnya bayar jizyah itulah ya. Nah, artinya kalau dari Balawi itu sampai mengharamkan mubahalah. Nah, itu memang menunjukkan bahwa mereka itu ya sudah tidak yakin lagi dengan nasab mereka kan. Begitu ya Gus Ahmadi ya. Dan posisi mereka itu berarti sama dengan Nasrani Najron, yang mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah putra Tuhan, tapi saat ditantang oleh Kanjeng Nabi nggak berani, ngasih jeda 1 hari kemudian gagal, nggak jadi kan. Berarti samalah dengan Balawi bahwa mereka itu memang sudah tidak yakin lagi dengan nasab mereka.
Artinya meskipun lisannya itu ngomong kami adalah zuriyah Nabi, tapi dalam hatinya itu, waduh, saya ini bukan. Nah, buktinya kan mengharamkan mubahalah. Nah, kemudian selain ketua umum Gempur yang mengharamkan mubahalah itu siapa lagi? Saya kemarin sedikit-sedikit nyimak gitu di Komal mana ya, lupa, di situ ada jenengan bahwa Hanif Alatas itu pun juga mengharamkan, tidak hanya mengharamkan mubahalah tapi mengharamkan menyimak Komalnya antum gitu, Beb Ahmadi. Tidak boleh, tidak boleh. Artinya pertama harus hindarin tentang bicara tentang masalah nasab, terutama tentang kitab zaman. Yang kedua tentang tes DNA, katanya ini perintah dari sana. Yang ketiga hindarin mubahalah dan hindarin komalnya Ahmadi. Alasannya merugikan katanya ya, madorot. Rugi, sangat rugi karena gini ya Kang Jawa. Kenapa? Makanya saya bilang sama Gempur, ternyata taktik kamu selama ini kurang rapi. Kamu tidak bisa menebak apa yang akan dikeluarkan oleh protesis terhadap kelompok kalian. Ternyata kamu sudah kena jebakan Batman. Saya mengatakan seperti itu. Lu kok bisa kena jebakan Batman? Oke. Dulu Pak Rizik mengatakan ya bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi atau Habib harus tes DNA. Diharuskan. Ini sebetulnya ini yang menyarankan ini Al-Imam Besar atau Amirul Mukminin. Bahkan orang yang mau mengajak mubahalah pertama kali di Indonesia, ya di pertama kali di Indonesia terhadap seorang ulama atau seorang kiai dari imam besar juga mau mengajak Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur untuk diajak mubahalah. Ternyata dua-duanya ini pun juga dipatahkan. Artinya masalah tes DNA diharamkan oleh menantunya, yaitu si Hanif. Masalah mubahalah diharamkan oleh ketua umum Gempur. Jadi ini menunjukkan di sini letak kecerobohan mereka gitu loh. Dengan mengharamkan mubahalah sebetulnya ini merugikan mereka. Menurut saya. Tes DNA haram. Kenapa sekarang diajak mubahalah kalau memang betul dia benar? Kenapa nggak berani? Seharusnya berani. Pasti kan gitu orang berpandangan seperti itu. Ya. Ya berarti memang mereka sudah nggak yakin lagi dengan nasab mereka ya. Nah itu perlu diketahui oleh para netizen itu, oleh para bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia lah, atau di Nusantara. Berarti jangankan untuk bermubahalah atas nama pribadi ya. Jangankan untuk mubahalah atas nama seluruh klan Ba'alawi. Mubahalah atas nama pribadi saja nggak berani ya. Padahal kan berapa sebulan yang lalu mungkin. Berarti Kiai Imat kan ada selebaran tuh. Gini bunyinya tuh. Jika ada sekte Ba'alawi masih mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suruh ia bermubahalah dengan kalimat, aku bersumpah demi Allah bahwa aku dan seluruh Ba'alawi adalah cucu Nabi Muhammad SAW jalur laki-laki. Jika aku dan seluruh Ba'alawi bukan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jalur laki-laki, maka aku dan seluruh Ba'alawi mendapat laknat Allah dan siap menjadi budak orang-orang Jawa dan seluruh Nusantara atau terusir dari Indonesia selamanya. Itu pasti nggak akan berani lagi gitu ya, Beb Ahmadi. Ya, jadi gini Gus Aziz, gini, statement atau apa yang dibacakan oleh Gus Aziz itu adalah penyampaian Kiai Imat, itu mendasari setelah Ustadz Ahmadi itu mubahalah dengan Badari, 3 harinya aku teleponan. Ini yang terjadi di TikTok begini. Akhirnya kemudian Kiai Imat mengeluarkan tadi itu Gus Aziz. Subhanallah. Apa yang terjadi di TikTok itu dikuatkan oleh tadi itu fatwa atau arahan Kiai Imat, sehingga apa yang Ustadz Ahmadi oleh teman-teman dan saya kebetulan masih dipercaya menjadi kepala suku di TikTok, saya mengisbat Ustadz Ahmadi sebagai jenderal mubahalah, begitu Gus Aziz. Subhanallah, Imamul Mubahilin ya ani. Ya. Imamul Mubahilin. Ya, lah ini Kemarin itu sebetulnya ada Gus Jazuli. Ada yang mengajak saya untuk, artinya oke lah, karena katanya dilarang untuk mubahalah di media sosial. Dia ngajaknya ketemuan. Kemudian ada akun yang mencari saya diajak mubahalah secara langsung. Saya ijabahin. Karena kalau Ahmadi berani mubahalah dengan saya kasih uang 20 juta. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nanti kita mubahalah di Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau perlu saya akan mengundang, kan gitu kan? Saya akan mengundang Menteri Agama, MUI, dan juga Jenderal Dudung, kan gitu kan? Saya bilang kepada orangnya, simpan uangmu, tentukan waktunya, hari apa, tanggal berapa, saya akan ke Jakarta. Masya Allah. Subhanallah. Tulis nomor WA saya. Karena di sini dia mengatakan akan mengundang diantaranya Menteri Agama untuk menjadi saksi, MUI dan juga Jenderal Dudung. Saya tunggu nggak ada. Lah kebetulan kemarin saya ketemu di komalnya Muhyiddin juga. Gimana Ahmadi kita jadi? Ayo hari Sabtu ini. Saya tanya, sudah ngirim undangan nggak kepada 3 orang ini? Ternyata belum. Allah. Ada juga yang mau, ya ada juga Muhyiddin Habib namanya Mahdani.
Sebetulnya ini sudah siap ditanggung oleh Kang Citrun masalah biaya ya. Mahdali yang muda atau Mahdali tua? Mahdali yang tua yang rewel itu Yai. Oh, yang peci merah bukan yang peci merah? Bukan. Oh ya berarti Mahdali muda itu. Dulu yang menunjukkan isbatnya yang buku sobek itu Ya. Yai. Paham, itu Mahdali muda. Ada 2 Mahdali, satu Mahdali kakek-kakek, kalau yang ini Mahdali bewok. Lanjut. Kemudian karena dia nggak mau membahala secara online, dia secara offline. Saya ajak di Surabaya, di Masjid Akbar ya, Masjid Akbar Surabaya. Oke, kita deal gitu kan. Kemudian dia minta nomor WA saya kasih. Ujung-ujungnya apa ya? Dia WA saya, Assalamualaikum Ustaz Ahmadi, gimana kabarnya? Saya jawab ya, Alhamdulillah sehat. Saya tanya, gimana? Jadi nggak? Ya insya Allah kapan-kapan kita tunggu dulu gitu. Tapi jangan khawatir, Kang Ahmadi, saya save ya nomor kamu dan saya tidak akan menyebarkan nomor WA kamu. Sebarkan tidak apa-apa kok, saya gitu kan Yai. Tidak ada lanjutan sampai sekarang Yai. Allah. Jadi saya punya nomornya Mahdali sekarang. Padahal kan Mahdali bukan Balawi. Bukan Bani Abdal dia, bukan Rumel. Ya. Ada juga yang dari Medan, dari Ambon orangnya itu Masya Allah. Artinya sangar lah karena dia pakai berewok. Dia mau ngajak penantang saya mubahalah secara langsung. Saya tantang di mana? Di Bonang. Dia siap-siap gitu. Tulis nomor WA saya sekarang. Ditulis, kemudian saya di Jeffrey. Saya telepon, nggak diangkat. Sampai 4 kali. Kemudian dia telepon lagi, telepon saya. Masya Allah, saya minta maaf Ustaz karena saya tadi sholat gitu. Maaf Kang, saya bukan Ustaz. Maaf ya Ustaz, saya ini sebetulnya bukan Habib. Saya ini Muhibbin. Cuma kawan-kawan antum ini saya dikira saya ini Habib. Nah, terus gimana? Jadi nggak? Ya kita mudah-mudahan satu saat kita bisa ngopi. Jadi mubahalah secara langsung nggak jadi juga. Pinginnya ngopi. Masya Allah. Jadi belum ada Gus Jazuli. Artinya walaupun mereka menantang secara langsung, saya ijabahin nggak ada yang berani. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Berarti baik di kalangan Kibin atau Kabibnya itu sama-sama ini ya, sama-sama nggak yakin ya dengan nasab Balawi ya? Sama-sama nggak yakin. Sama-sama nggak yakin dan gambar di kamera HP kebanyakan dari mereka itu nampak ngedon. Jadi ketika melakukan aktivitas mubahalah itu kayak yang terakhir yang orangnya kurus, yang aku namanya siapa ya, Harun kalau nggak salah, itu dia ngedon duduknya membelakang, takut-takut gimana gitu. Terus psikolognya kena gitu. Terus yang itu siapa Al-Haddar itu yang sama jenengan itu Kak Ahmadi? Dapat informasi itu Gus. Cuma kan kalau di TikTok kan, kalau di YouTube itu kan katanya meninggal katanya, tapi wallahu a'lam. Itu kan Al-Jufri kalau nggak salah di YouTube kan? Yang pastinya meninggal itu kan yang kejadian di Pekalongan itu memang betul-betul meninggal. Sayangnya ketika mubahalah itu yang diajak mubahalah itu HP-nya diamankan. Yang rekam dari siapa? Iya. Yang itu, yang apa perempuan Habibah itu ya, yang istrinya Al-Wali Al-Qutub itu bukan? Oh beda lagi. Kalau yang istrinya itu konteksnya yang saya tahu itu tidak mubahalah. Artinya ya dia ngomong sendiri apa sendiri. Nah yang kejadian mubahalah itu orang-orangnya LBY jadi menantang satu orang lalu mubahalah lah itu. Nah itu yang ngajakin mubahalah itu mati betul itu. Cuma sayangnya yang diajak mubahalah itu HP-nya diamankan sehingga HP itu yang rekam pihak mereka, dan ketika meninggal ya udah dihapus semua, nggak ada rekam jejak. Iya. Berarti yang Pekalongan ini bukan ini ya, bukan Kabib ya, tapi Kibin ya. Jadi informasi terakhir mah nggak ini ya, Beb Ahmadi ya, nggak jadi ya, mubahalah dengan siapa di darat itu. Kalau di darat nggak jadi, yang terakhir yang jadi dengan Ahyar, walaupun dia gelisah. Gelisah, dia masih ada ngomal, tapi ketika ngomal nggak kayak dulu. Dia naik sebentar turun, dia kayak sudah mulai nggak pede lagi Ahyar itu. Ahyar itu ini ya, Kibin. Mantan HTI juga dia. Allah, innalillah. Oh berarti masih pada percaya ya sama laknat Allah ya? Ya itulah. Kirain mah udah nggak percaya Kiai. Kan Allah Ta'ala kan diatur gitu kan. Setiap Allah Ta'ala menurunkan musibah itu harus izin dulu kan ke Al-Wali Al-Qutubnya mereka gitu. Kirain mah udah nggak percaya lagi. Subhanallah. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci bagaikan Rasulullah. Jadi kalau Habib